Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Doncast bersama saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Selamat. Ya, dan Double Don masih kembali berdiskusi tentang situasi yang baru saja kita alami bersama-sama. Anda menyaksikan aksi-aksi kerusuhan periode 25 Agustus sampai 30 Agustus ya Bang Don ya. Nah, Bang Don, sebelum kita kembali ke Pak Ponto, saya mau tanya dulu ke Bang Don waktu pengalaman tahun 98 itu kan tentu masih teringat kuat dalam benaknya Bang Don. Kemudian ketika melihat aksi-aksi kemarin, ada nggak kekhawatiran kemudian akan berujung kerusuhan itu seperti 98? Ya, itu ada kekhawatiran seperti itu. Kita paranoid dan saya rasa berlaku bagi begitu banyak orang. Tahun 98 ketika saya menjadi produser itu, jadi kita tahu betul gambar itu di mana-mana ada asap. Lalu permintaan atau demo untuk menurunkan Pak Harto pada waktu itu. Lalu kemudian orang menjara itu tadi tidak ada petugasnya. Lalu kemudian menjaralah di beberapa mall dan yang paling tragis itu yang di Kalender itu, yang kemudian karena tidak ada petugas, orang masuk ke dalam, kalau kemudian itu terbakar atau dibakar itu kemudian kita nggak tahu. Banyak yang mati di situ. Kalau lihat itu memang membuat kita paranoid. Lihat yang kemarin begitu petugas membiarkan atau tidak ada polisi di tempat itu. Gitu. Nah, itu juga satu pertanyaan karena mungkin saja hanya berkonsentrasi di objek vital kan. Tapi kan Bang Don eranya Bang Don tahun 98 sama sekarang media sosial udah itu masif sekali. Itu berbeda. Tapi poin saya adalah begitu disiarkan lewat televisi, orang nonton lalu kemudian bergerak di mana-mana. Saya yakin betul itu ada pengaruhnya siaran media sosial. Bukan. Pada waktu itu belum ada seperti sekarang. Apalagi sekarang. Nah, itu gimana Pak Ponto? Sekarang lebih masif lagi. Orang semua jadi wartawan loh pakai handphone. Memang zaman sekarang itu, ini kan kita sudah masuk, kalau di intelijen bilang itu sudah masuk ke neo-cortex warfare. Neo-cortex warfare. Jadi orang sudah langsung diserang di cortex-nya. Dengan apa ya? Dengan ini. Dan siapa yang bermain sini? AI. Aktivitas intelijen. Dia aja yang bermain. Dia sudah petakan orang di sini kalau bilang begini dia marah, di situ enggak, di situ bikin kirim, pleng, dan itu selesai. Memang beredar begitu banyak fake news atau fake video pada waktu ini kemarin. Sangat banyak. Itu yang namanya uya-kuya menari-nari itu kan bukan saat itu, tapi yang lalu. Tapi dibikin begitu. Tapi orang di desa sana mana tahu? Dia pikir ini hari ini sekarang. Itu yang bikin orang marah. Nah, ini yang bikin marah. Nah, inilah sekarang ini apa yang terjadi. Ini menjadi pelajaran bagi orang. Jangan percayalah sama barang ini. Apalagi namanya YouTube. Itu kemarin YouTube semuanya dijadikan alat untuk itu. Ya ini memang bisa jadi tuh lempar orang juga. Kita kemarin itu cukup terbantu ketika TikTok itu mematikan fitur live-nya. Cukup memang membantu. Ada jalannya kita matikan itu, tapi nanti bisa belok pelanggaran HAM lagi. Tapi waktu itu Pak Ponto, itu inisiatif dari TikTok sendiri. Jadi bukan, saya tidak tahu di balik layar seperti apa ya, tetapi kan itu cukup membantu. Ketika misalnya Bang Don tahu nggak kalau misalnya ada ibu-ibu ya itu menarik. Itu datang ke lokasi. Apa sih ibu-ibu? Kan itu kan bikin live TikTok. Di lokasi unjuk rasa. Menurut Pak Ponto, ada sesuatu atau ini spontan saja gitu? Ya memang bagi dia ini kesempatan, kan barang yang antik, aneh, untuk menaikkan kontennya dia. Jadi orang-orang itu memanfaatkan itu untuk kontennya sendiri-sendiri. Nggak ada unsur bahwa misalnya orang-orang ini dibiayai karena dia sudah nggak pikir, pokoknya wah ini kan duit juga buat aku ini, bikinlah dia. Kan itu. Jadi semua yang dibikin, yang pokoknya kalau biasa kalau anjing gigit orang kan tidak apa-apa, tapi coba orang gigit anjing. Nah sama dengan ini, konten-konten itulah yang dimuat sehingga orang lihat. Coba hari ini baca. Itu flash disk putih Roni isinya ini. Padahal mana belum dibilang tapi sudah itu. Coba. Tapi semua kan baca. Padahal untuk baca itu apa? Untuk naikkan subscribe-nya aja. Padahal isinya apa? Nggak ada isinya. Tapi dibilang isinya ini. Coba Pak Ponto, hal sederhana misalnya seperti tadi Bang Don sempat singgung soal kehadiran seseorang di sebuah unjuk rasa. Apa yang menggerakkan seorang? Kalau saya misalnya sebagai orang tua, saya lebih baik menjauh daripada nanti kena batu ya kan. Ini mendekat ke arah situ. Umur, Pak. Loh, kalau ibu-ibu itu kan umur 30 ke bawah mendekat. 40 ke atas kabur. Aku dulu kalau kita dekat, coba sekarang kabur jauh-jauh aja. Karena kita sudah tahu
akibat itu nanti benar. Tapi anak-anak ini kan belum tahu. Dia ingin tahu. Iya. Dan itu orang sudah tahu. Kalau kita ini pasti yang datang yang muda-muda, yang tua-tua pergi akan tersaring dengan sendirinya. Yang lebih mudah diprovokasi juga. Iya, karena dia sebenarnya bukan terprovokasi, tapi karena keingintahuannya. Atau narsistis itu, dan dia sendiri juga. Nah, ditambah ini kan sudah banyak yang mempengaruhi. Akhirnya ujungnya apa? Keluarga mendekat dia ke sana. Dan dia berbuat supaya dapat konten baru. Iya, cuman kan orang tidak pernah berpikir bagaimana dampaknya bahwa itu menggulung peristiwa. Karena ini kan kemarin kan Jakarta, kemudian ke kota-kota lain. Betul. Dan bayangkan Gerahadi yang gedung Itu Surabaya. Bayangin. Surabaya itu heritage bisa dibakar gitu. Makassar DPRD kota. Inilah juga. Ada kalanya orang ketika dia berbuat itu dia sendiri kaget hasilnya seperti itu. Tidak dipikir akan terjadi itu heritage itu coba. Iya. Itu tidak dipikir. Mungkin sekarang baru pada menyesali dia. Kenapa ya? Kalau dia merasa menyesal. Ya. Nah, di sini tapi provokator atau mastermind mungkin tidak merasa menyesal. Bagi dia, wah ini gagal kalau dia gagal. Nah, tapi itulah kerjaan intelijen. Dia harus bekerja terus. Menyadarkan orang. Oke, lihat ya, ini kerja terus. Ketika orang bermain itu dia harus melawan. Nah, ini sekarang dia harus bicara. Jadi dia harus ada terus. Jadi kalau intelijen itu jangan dianggap selalu merusak. Iya. Kan rata-rata orang kayak tentara kemarin ada di antara apa sih dia bekerja itu? Kan tidak. Dia harus berada di sana. Ketika ditanya, kamu ada di situ? Ada. Kalau enggak, aku dulu tanya, kamu di mana? Oh, di kamar, kamu di kamar. Tapi saya ada di antara masa itu. Nah, itu baru itu benar. intel. Itu baru benar. Kamu jadi data yang disampaikan betul-betul dari tempatnya di sana, bukan dia copy paste dari mana. Tapi ada risiko itu tadi. Nah, saya kebetulan ada juga teman-teman intel. Tahu nggak? Dia nyusup juga sebagai wartawan. Kita zaman dulu kita pasang tape kan. Iya, dulu. Dia juga ada ikut di situ. Itu. Bedanya kita untuk memberitakan, dia untuk menyimpan. Dapat. Sama bedanya sepatunya juga. Ada banyak hal kecil-kecil yang dia lupa. Iya. Tapi dia tetap harus sana. Karena itu kalau ditanya, kamu laporan dari mana? Kamu udah di situ enggak? Udah ada. Sudah. Bukan laporan nomor-nomor aja. Tidak lagi itu. Cuma tapi saya ada di situ, saya ada di dalam, saya begitu. Nah, saya kebetulan Pak Ponto bicara soal ini karena tadi malam juga Pak Safri menyinggung itu ada semacam problem di intelijen kita gitu. internal. Internal. Saya sudah di luar. Di luar bukan berarti tidak dapat informasi dalam. Kan ordalnya banyak, Pak. Banyak ordal toh. Gitu ya. Saya kira kalau intelijen itu baik-baik saja. Jadi ada kelemahan katanya. Nah, kalau kelemahan gini, Pak. Kalau intelijen itu yang tahu itu hanya saya dan bos langsung. Jadi tidak mungkin ada orang tahu. Tetapi kan Intel Melayu beda. Jadi kalau saya Intel. Yang tahu kan apa? Karena intelijen itu kan saya kasih tugas kamu cari nona yang rambut pirang. Nanti orang bilang kamu kok kasih rambut pirang? Ya memang diminta rambut pirang. Ada kalanya orang presiden kok dikasih sapi yang kecil, ya memang dia minta yang kecil, jangan kasih yang besar. Ya intelijen begitu, apa yang dia minta, maka ada UUK, unsur utama keterangan. Dia minta apa? Nah, yang tahu yang diminta itu hanya saya dan yang nyuruh. Yang orang lain tidak tahu. Tidak memberikan opsi-opsi. Tidak. Jadi kalau dia minta A, kita kasih A. Kalau dia tidak minta, ya kita coba-coba kasih. Nah, terus kita ini menarik perhatian enggak sama bos ini? Kalau dia tidak menarik, ya sudah berarti bukan maunya dia, kita kasih lagi yang lain. Nah, ini menarik, dalami. Dan itu hanya saya dan bos yang orang lain akan tahu. Tapi kalau bicara soal dalang, mastermind, bukankah mereka juga bisa punya intel gitu? Itu sama-sama ya, makanya aku bilang kan perang intelijen. Perang intelijen. Betul. Karena dia juga punya intel sama. Kan sama dengan kita Bapak punya mata, punya Iya. Sekarang ya tergantung bagaimana kita bermain. Tapi yang Pak Ponto maksud itu mereka punya intel